warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami tentang realisasi Pancasila. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Buamona dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusriyah dan Afisa. Nama saya Bintang Mulia Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Nurmadiaratri. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Nurvitasari. Nama lengkap saya Ferdinand Orocomna. Keharusan dan bentuk mengaktualisasi Pancasila. Selanjutnya, apa itu pengertian realisasi? Pengertian realisasi Pancasila terbagi menjadi dua, yaitu subjektif dan objektif. Realisasi subjektif adalah realisasi Pancasila pada setiap individu, terutama aspek moral dan berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Sedangkan realisasi objektif adalah realisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan. Realisasi dan pengalaman Pancasila adalah suatu keharusan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan perlu adanya sosialisasi dan pembudayaan Pancasila yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia melalui metode dan dapat dimulai dari lingkungan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila yang sangat bagus dan mulia tidak ada artinya tanpa realisasi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wujud realisasi pengalamannya adalah dalam segala aspek penyelenggaraan negara, baik bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Wujud realisasi serta pengalamannya dapat merupakan suatu realisasi norma hukum. Nilai-nilai Pancasila yang bersumber pada sila-sila Pancasila dan nilai-nilai universal. Nilai tersebut perlu dijabarkan menjadi norma-norma moral untuk direalisasikan. Pengertian realisasi Pancasila secara subjektif. Realisasi Pancasila secara subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam pribadi perseorangan, baik warga negara atau masyarakat, individu, penduduk, penguasa negara maupun pemimpin rakyat. Pelaksanaan subjektif merupakan syarat pelaksanaan Pancasila yang objektif. Dengan demikian, pelaksanaan Pancasila yang subjektif ini berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, dan kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Dalam pengertian inilah akan terwujud jika suatu keseimbangan kerohanian yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan di mana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib normal. Pancasila sebagai subjektif dibentuk secara berangsur-angsur melalui proses pendidikan baik formal, non-formal, maupun informal di lingkungan keluarga dan masyarakat. Hasil yang akan diperoleh berupa pengetahuan, kesadaran, ketaatan, kemampuan dan kebiasaan, mentalitas, watak, dan hati nurani yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dalam pengamalan Pancasila yang subjektif ini, bila mana nilai-nilai Pancasila telah dipahami, diresapi, dan dihayati oleh seseorang, maka orang itu telah memiliki moral Pancasila, dan jika berangsur terus-menerus sehingga melekat dalam hati, maka disebut dengan kepribadian Pancasila. Saya akan menjelaskan, kita akan membuat makalah Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan pengertian realisasi Pancasila secara objektif. Secara objektif, di sini ada 10 pokok. Yang pertama itu garis besar haluan negara. 2. Hukum perundang-undang dan pengadilan. 3. Pemerintah politik dan negara dalam negeri dan luar negeri. 4. Keselamatan, keadaan dan pertahanan. 5. Kesejahteraan. 7. 6. Kebudayaan. 7. Pendidikan dan lain sebagainya. 8. Tujuan negara. 9. Reformasi dan segala pelaksanaannya. 10. Pembangunan nasional dan lain pelaksanaan dan kenegaraan. Paham selanjutnya, tapi saya akan menjelaskan sedikit tentang negara ini, garis-garis besar haluan negara. Jadi di sini itu tujuan negara itu pasti ada punya garis-garis besar. Maksudnya dari itu garis-garis besar itu seperti negara akan memberikan contoh, memberikan aturan, memberikan hukum yang melalui undang-undang. Itu dikasih secara garis besar dan haluannya.
Itu kasih secara garis besar, itu garis-garis besar haluan negara. Jadi pokoknya garis-garis besar haluan negara itu dia akan memperluaskan negaranya dan memperbanyak dan memperluas negaranya. Memperbanyak itu seperti dalam negara itu pasti ada kabupaten, provinsi, kecamatan, desa, pasti semua ada di situ. Dan memperluas tema kita sehari-hari hukum dan perundang-undangan dalam pengadilan. Hukum yang dicantumkan dalam undang-undang yang dibentuk oleh kepala negara dan gejalanya membuat hukum itu untuk melindungi dan memperketat aturan dalam negeri maupun dalam luar negeri, dalam negeri. Itu hukum undang-undang sudah mengatasi semuanya, maupun masalah pelanggaran politik, HAM, apa segalanya itu sudah dibatasi dan dilindungi oleh undang-undang dan pengadilan. Kok salah sedikit, misalnya kita salah sedikit, pasti undang-undang, kembali ke undang-undang dan pengadilan. Kita diajukan ke MK, prosesnya sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Itu tujuan dari perundang-undang dan pengadilan. Dia mengatasi internalisasi nilai-nilai Pancasila. Realisasi nilai-nilai Pancasila dasar filsafat negara Indonesia baik secara berangsur-angsur melalui jalan pendidikan, yaitu melalui sekolah, masyarakat, maupun keluarga, menghasilkan hal-hal sebagai berikut. 1. Pengetahuan. Pengetahuan yang benar, baik nilai aspek, norma, maupun nilai prasisnya. 2. Kesadaran. Selalu mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam dan diri sendiri. 3. Ketaatan, yaitu selalu dalam keadaan kesediaan untuk memenuhi wajib lahir dan batin. Lahir berasal dari luar, misalnya pemerintah. Adapun wajib batin dari diri sendiri. 4. Kemampuan berkehendak yang cukup kuat sebagai pendorong untuk melakukan perbuatan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 5. Watak dan hati nurani, agar orang selalu mawas diri dan dapat menilai diri sendiri dengan baik. Dengan demikian akan memiliki suatu ketahanan ideologi yang berdasarkan keyakinan atas kebenaran Pancasila, sehingga dirinya sadar merupakan sumber kemampuan untuk memelihara, mengembangkan, mengamalkan, mewariskan, dan merealisasikan Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan kepribadian Pancasila. Yang pertama adalah proses penghayatan. Proses ini diawali dengan memiliki pengetahuan yang lengkap tentang kebaikan dan kebenaran Pancasila. Yang kedua, kemudian ditingkatkan ke dalam hati sampai adanya ketaatan. Yang ketiga, kemudian terbentuk kemampuan dan kebiasaan untuk melakukan perbuatan mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah proses mentalitas. Proses menjadi mentalitas. Proses ini maksudnya adalah terselenggaranya kesatuan batin, akal, rasa, sikap untuk berbuat. Yang kelima adalah melakukan penilaian diri sendiri setelah adanya perbuatan bersanksi. Setelah melakukan perbuatan bersanksi. Yang keenam, bila mana kondisi peresapan dan pengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila pada tingkat yang optimal, maka akan terbentuk kepribadian Pancasila. Selanjutnya, pembahasannya keenam adalah sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila ini bisa dilakukan dengan berbagai metode dan media. Melalui metode ini kita bisa melakukannya dengan pendidikan formal, karena pendidikanlah yang sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan perilaku pada manusia. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa lewat pendidikan formal ini merupakan cara yang sangat efektif untuk melakukan pembudayaan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat.
Media yang digunakan untuk melakukan sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila ini sangat beragam. Sebagai contoh yaitu media massa. Media massa yang dibutuhkan untuk melakukan ini adalah yang terpenting televisi, karena di televisi banyak orang yang melihat sehingga bisa diselipkan nilai-nilai Pancasila agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bisa juga melalui media budaya, yaitu dengan ketika ada suatu pertunjukan maka bisa diselipkan dengan nilai-nilai Pancasila sehingga masyarakat yang melihat bisa melakukan dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari juga. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.